Selamat siang. Saya Dr. Tessa Oktaramdani, spesialis penyakit dalam dari Dr. PKDS Angkatan 12. Saya bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Pamengpeuk, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Garut. Sejak awal penerimaan memang Rumah Sakit Umum Daerah Pamengpeuk memberikan penerimaan yang baik saat itu. Saya diterima dengan baik oleh manajemen, kemudian direksi, dan juga sejawat spesialis penyakit dalam yang memang sudah ada di sana sebelumnya. Untuk fasilitas, semua diberikan sesuai dengan apa yang dijanjikan. Kami peserta WKDS diberikan rumah tinggal, kemudian mobil dinas, dan juga insentif daerah yang sudah dijanjikan sebelumnya. Mengenai pemberian insentif, saya tambahkan lagi memang alhamdulillah untuk rumah sakit saya selalu diberikan tepat waktu, tidak pernah menunggak, dan juga selain insentif ada tambahan jasa medis sesuai dengan perjanjian yang sudah dilakukan sebelumnya. Mengenai situasi kerja, RSUD Pamengpeuk Garut, saya rasa cukup kondusif. Pasien di sana memang sebagai salah satu daerah perifer, memang sangat menghormati dan juga mendambakan adanya dokter spesialis. Kemudian penerimaan perawat dan juga rekan-rekan sejawat yang lain juga cukup nyaman. Fasilitas penunjang seperti laboratorium, sampai ke fasilitas-fasilitas imaging seperti USG dan radiologi juga disupport dengan baik. Kemudian saat kepulangan kami juga dibantu untuk menyelesaikan administrasi yang diperlukan, surat-surat tidak ada yang dipersulit, kemudian dan juga sampai dibuatkan perpisahan khusus untuk saat kami selesai menyelesaikan tugas. Jadi kalau memang ada sejawat yang memang ingin mengabdikan diri ke daerah perifer dan juga mendapatkan kemanfaatan secara moral, secara pahala, dan juga secara materi, saya rasa program seperti ini ada baiknya untuk dilanjutkan ke depan. Terutama untuk masyarakat ya. Jadi memang daerah-daerah tertentu saya ketahui, termasuk di daerah saya, termasuk di daerah teman-teman yang saya berbicara sesama WKDS. Jadi masyarakat di sana memang sebetulnya ingin sekali gitu bisa berobat ke dokter spesialis itu. Dan seperti diketahui memang pemerataan dokter spesialis belum sampai ke daerah perifer. Jadi saya rasa memang program seperti ini ada baiknya sih memang untuk dapat dilanjutkan apapun bentuknya, apapun bentuk dari program ini, tetapi penyebaran dokter spesialis memang perlu dilakukan. Selain itu, kalau memang misalnya seperti kasus saya ada dokter spesialis di sana, kadang-kala kita bisa sharing ya, jadi berbagi pengalaman dan pengetahuan karena memang latar belakang kami juga bukan dari satu universitas yang sama, jadi kemanfaatan antar sejawat juga ada gitu. Kemudian ya hanya memang itu, jadi baiknya memang tidak ada resistensi sih dari sejawat yang memang sudah ada sebelumnya, karena ya itulah, ketika ada resistensi kemanfaatan antar sejawat itu juga jadi hilang. Tapi utamanya memang manfaat untuk masyarakat ya, jadi terutama kalau memang di sana belum ada dokter spesialis. Untuk di tempat saya pernah ada satu masa tidak ada dokter anak, jadi tidak ada dokter anak, dan ya saat itu memang jadinya banyak pasien anak yang terbengkalai gitu. Jadi
pasien itu selalu banyak, tapi memang ketika dokternya tidak ada, kemudian klaim asuransi juga jadi tidak bisa dilakukan karena tidak ada DPJP, ya hal-hal itulah yang nanti berpengaruh ke kesehatan masyarakatnya. Untuk sekarang setelah saya tinggal, jadi dokter spesial di tempat saya, yang memang bertugas asli di sana hanya ada 2, dokter spesialis bedah 1, kemudian dokter spesialis penyakit dalam. Sisanya dokter obgyn, dokter anak, saat ini diisi oleh peserta dari program lanjutan WKDS, yaitu program PGDS ya, maaf. Jadi memang belum ada yang bisa menetap di sana. Tapi dengan adanya PGDS, ya saya kira mungkin bisa berlanjut ke depannya. Saya harap juga tidak hanya di rumah sakit saya, tapi di semua rumah sakit perifer di Nusantara. Kalau di tempat saya memang relatif nyaman ya, tapi mungkin dari cerita-cerita kawan-kawan, terutama tentang hal-hal yang dijanjikan sebelumnya gitu. Jadi memang ada perjanjiannya sebelumnya, apakah ada insentif, apakah ada rumah tinggal, apakah ada mobil dinas. Ketika itu dibilang ya seharusnya ya memang seperti itu gitu, karena itu kan sebuah perjanjian timbal balik gitu kan yang harusnya ditepati. Tapi teman-teman saya beberapa memang ada yang tidak mendapatkan hal tersebut. Jadi memang sebaiknya direkap semua dari pihak kementerian, dari pihak yang berwenang, supaya ya saya kira ini program yang saling menguntungkan kedua belah pihak ya. Pemda saya kira memerlukan kami, dokter spesialis, masyarakat memerlukan kami, dan ya kami pun juga memerlukan hal-hal yang memang kami perlukan gitu. Jadi baiknya ketika semuanya nyambung, klop, ya saya kira program ini akan terus berjalan gitu. Bukan promosi, tapi apa ya, penyampaian ke sejawat yang memang baru lulus gitu. Jadi bahwa memang ada apa plusnya, baiknya dari program ini. Minusnya pasti ada sih. Saya kira pasti semua program ada minusnya, dan mungkin tidak semua mengalami apa yang baik seperti saya gitu. Tapi masukannya mungkin kalau memang ada hal-hal yang minus, yang baik, saya kira dari stakeholder sebaiknya dijembatani supaya minus-minus itu semakin lama semakin berkurang dan peminatnya semakin banyak. Jadi untuk kawan-kawan sejawat spesialis yang akan lulus atau misalnya yang sebentar lagi akan lulus, saya kira program pendayagunaan dokter spesialis atau penyebaran ke daerah perifer itu bisa jadi salah satu opsi untuk teman-teman sejawat memulai karir sebagai dokter spesialis. Banyak hal yang bisa kita dapat di sana, pengalaman, kemudian kemanfaatan kita untuk masyarakat, dan juga materi. Tenang saja sih, saya kira untuk materi juga tetap kita bisa dapatkan. Jadi kalau memang teman-teman berminat, dan baiknya sih berminat ya, mungkin karena hanya 1 tahun saja, ya opsi ini bisa teman-teman ambil untuk memulai karir sebagai dokter spesialis.